Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 September 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Di demo Kasipitsus Kejari Ambon dituding kong kali kong di kasus korupsi Politeknik Ambon. Sejumlah mahasiswa Politeknik Negeri Ambon mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dan Aliansi Penggugat Korupsi Provinsi Maluku unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Ambon Senin 25 September 2023. Mahasiswa itu unjuk rasa terhadap Kasipitsus Kejari Ambon, Eckhart Palapia, terkait penanganan perkara kasus dugaan korupsi di Politeknik Negeri Ambon. Koordinator lapangan Hedet Hayoto menduga Jaksa Kejari Ambon telah bersekongkol dengan Direktur Politeknik Ambon Dedi Mairuhu. Pasalnya hingga kini Jaksa tak berani memanggil Jaksa Direktur Poltek, padahal sudah 2 kali mangkir dari panggilan, yakni ditangkap 19 dan 22 September. Tak hanya itu, Tribuners, mereka juga mempertanyakan alasan Jaksa malah menyuruh pihak-pihak terkait untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Masuk dalam tahap penyidikan, menurut mahasiswa, jaksa tak berani menetapkan tersangka. Sementara itu, para pendemo juga berulang kali meneriakkan Kasipitsus Kejari Ambon untuk menemui mereka. Sayangnya Tribuners, baik Kasipitsus maupun Jaksa Kejaksaan Negeri Ambon, tak ada satupun yang keluar untuk menemui mahasiswa. Mulai dari awal demo sekitar 9.30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Terpantau Kasipitsus sempat keluar namun hanya di pintu masuk gedung Kejari. Ia kemudian kembali masuk dan tak menemui mahasiswa yang berulang kali berteriak namanya. Masa aksi pun kecewa dan menuju ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melanjutkan demo. Saya curigai kawan-kawan kepala Poltek, kepala kedua kawan-kawan, bakar kawan-kawan, saya persilakan bakar kawan-kawan, bakar kawan-kawan sekali. Saya relakan daging saya dicabik-cabik oleh mereka dan darah saya diminum oleh kalian kawan-kawan. Bakar kawan-kawan, apa yang kita takutkan? Bakar saja kawan-kawan. Poin tuntutan kami yang pertama, segera panggil bakar ini kantor kawan-kawan. Kawan-kawan, kita Allahu wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih dari Kota Ambon, Tribuners, mahasiswa Desa Kejari tetapkan tersangka di kasus korupsi Politeknik Ambon. Kejaksaan Negeri Ambon didesak menetapkan Direktur Politeknik Negeri Ambon sebagai tersangka kasus korupsi. Desakan tersebut datang dari sejumlah mahasiswa Politeknik Negeri Ambon mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon dan Aliansi Penggugat Korupsi Provinsi Maluku dalam poin tuntutan saat unjuk rasa Senin 25 September 2023. Pasalnya Direktur Politeknik Negeri Ambon ini juga merupakan kuasa pengguna anggaran atau KPA DIPA senilai 72 miliar rupiah. Koordinator lapangan Hedet Hayoto mengatakan, selain direktur, pejabat pembuat komitmen atau PPK
pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut jaksa agar terbuka kepada publik terkait penanganan dugaan kasus korupsi di lingkup Politeknik Negeri Ambon. Selanjutnya, Tribuners, para mahasiswa menilai jaksa tak berani menetapkan tersangka. Sementara itu, para pendemo juga berulang kali meneriakan Kasipitsus Kejari Ambon untuk menemui mereka. Sayangnya, baik Kasipitsus maupun jaksa Kejaksaan Negeri Ambon, tak ada satupun yang keluar untuk menemui mahasiswa. Masa aksi pun kecewa dan menuju ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melanjutkan demo. Sementara itu, Tribuners, Kepala Kejari atau Kajari Ambon, Adriansyah membantah Direktur Politeknik mangkir pemanggilan. Adriansyah mengatakan pihaknya telah memeriksa Direktur Politeknik sebanyak 2 kali di tahapan penyelidikan dan juga penyidikan. Lanjutnya, pihaknya juga akan kembali memanggil untuk melengkapi berkas berita acara yang terdahulu. Sementara itu, lanjutnya, terkait pengembangan perkara, pihaknya menegaskan sementara mengumpulkan bukti lainnya. Saat ini, tim penyidik sudah memegang bukti yakni berupa keterangan saksi dan menunggu 3 bukti lainnya, yakni keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan saksi. Pihaknya menegaskan berhati-hati dengan penanganan perkara agar nantinya kelanjutan perkara bisa selesai inkrah. Bakal kawan-kawan sekali, saya relakan daging saya dicabik-cabik oleh mereka dan darah saya diminum. Hadiah dan kado terbaik dari hari ulang tahun Adiaksa 3 ini adalah mengangkat status korupsi di Politeknik Negeri Ambon itu dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, tapi sampai saat ini belum ditetapkan tersangka. Sementara saksi yang sudah diperiksa dan dipanggil itu 8 lebih saksi yang dipanggil. Kami menanyakan bahwa bukti kurang kuat apa lagi yang dicari Kejari. Kemarin juga beredar di media bahwa dalam proses pemeriksaan itu Kasipitsus mengarahkan para saksi-saksinya itu untuk mengembalikan kerugian uang negara. Nah, di sini pertanyaan kita, kenapa proses pemanggilan saksi-saksi untuk kembalikan uang negara itu tidak pada tahap penyelidikan? Kenapa sampai tahap penyidikan ini baru diminta para saksi untuk kembalikan uang negara? Ini kan terindikasi bahwa jaksa sudah tahu siapa tersangka di balik kasus korupsi ini, tapi mereka tidak berani untuk menetapkan. Kami tidak tahu ada hal-hal tertentu ataukah ada perselingkuhan yang terjadi antara pimpinan Kejaksaan Negeri Ambon dan lembaga penegak hukum yakni harapan kami dalam waktu tidak terlalu lama hasil audit itu sudah dirilis berapa nanti real kerugian negara. Di situ baru. Kami bukannya tidak berani, bukannya takut, tetapi kami hati-hati. Jangan sampai karena akibat gegabah penetapan tersangka terlalu cepat. Ketika nanti dilakukan pra peradilan dan ketika kami kalah, otomatis kami harus mengulang dari awal penyidikan. Dan bagian itu adalah bagian strategi penyidik. Dan mengenai strategi penyidik secara substansinya tidak perlu kami jelaskan secara, karena itu domainnya masih rahasia. Nanti ketika perkara ini nanti sudah dilimpahkan pengadilan, silahkan mau teman-teman pers, mau teman-teman LSM, terbuka untuk umum, silahkan diakses dan kita akan tahu semua itu prosesnya seperti apa. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan di situ. Tapi karena ini masih proses penyidikan, ada batasan-batasan tertentu yang kami harus jaga. Jangan sampai nanti strategi yang sudah kami susun ini adalah buyar, nanti harus mengulang dari awal. Nah, kemudian terkait tuduhan bahwa dengan adanya pembayaran kerugian negara, seolah-olah penyidik main-main. Seperti itu kan? Coba tanya, di KPK pun melakukan hal yang sama. Justru sekarang paradigma penegakan hukum itu sudah bergeser. Bukan hanya penindakan yang diutamakan, tetapi penindakannya tidak ada artinya kalau tidak ada pengembalian kerugian negara. Beli tidak masalah kawan-kawan. Kawan-kawan, ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Miris lama tak diangkut sampah tutup badan jalan di air Salobar, Ambon. Kondisi memprihatinkan terjadi di kawasan air Salobar, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pasalnya jalan raya yang menjadi akses bagi ribuan warga terhalang timbunan sampah. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 2 siang di lokasi, tepatnya di lorong 3 kawasan air Salobar. Terlihat sampah yang dibuang warga menumpuk hingga hampir menutup seluruh badan jalan. Nampak sampah rumah tangga berupa sisa makanan serta sampah plastik berhamburan di atas jalan aspal. Tak hanya menghalangi akses warga, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau busuk karena sudah berbulan-bulan lamanya tak diangkut oleh petugas kebersihan. Salah seorang warga Marlivin Sekewail mengaku kesal atas kondisi tersebut. Pasalnya petugas kebersihan tidak mengangkut sampah yang menumpuk di sekitar tempat penampungan sementara atau TPS sampah yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Selain kesal dengan petugas kebersihan, dia juga geram dengan sikap warga lainnya yang membuang sampah di jalan raya. Dia berharap pemerintah kota atau Pemkot Ambon segera memperhatikan kondisi TPS di air Salobar, sehingga solusi pasti bagi warga sekitar yang terdampak polusi dari TPS tersebut. Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Persampahan Kota Ambon, Nizar, mengaku memang beberapa waktu belakangan ini kekurangan armada. Dirinya pun memastikan bahwa sore ini tumpukan sampah itu akan dibersihkan. Tribuners, ABC goes to Negeri Rutong, perkuat potensi SDM Desa Wisata. Aussie Banget Corner atau ABC Universitas Patimura atau Unpati mengunjungi Desa Wisata Negeri Rutong, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon, Sabtu 23 September 2023. Negeri Rutong yang pernah meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 ini memiliki potensi yang bervariasi. Penanggung jawab ABC Unpati Mary Nikiulu mengatakan potensi wisata yang mumpuni itu perlu diperkuat dengan sumber daya manusia atau SDM yang sepadan pula. ABC Goes to Rutong ini lanjutnya digelar untuk mendukung pengembangan SDM, terutama di bidang penguatan kapasitas pelayanan dan kemampuan berbahasa Inggris. Beberapa pelatihan pun dikemas dalam rangkaian ABC Goes to Rutong dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Pantauan tribunambon.com di lokasi Award Australia Award Scholarship, Colin Lebetubun membuka pelatihan tersebut dengan sosialisasi AAC dan pembuatan kertas dari Ella Sagu. Kemudian disusul materi pengenalan kepemanduan yang disajikan Ketua Pramuwisata Indonesia atau HPI Maluku Aditya Retraupun. Sementara jurnalis Ajeng Hatalia menutup pelatihan tersebut dengan materi public speaking. Menurut Mary, keempat materi tersebut penting diberikan sebagai landasan bagi peserta dalam pengembangan desa wisata Negeri Rutong ke depannya. Misalnya salah satu destinasi wisata Negeri Rutong yakni Hutan Sagu, ABC melihat potensi alam tersebut sebagai perlu dieksplor, terutama Ella Sagu yang dimanfaatkan dan diolah menjadi kertas. Mary menyebutkan deretan potensi alam itu perlu diperkenalkan kepada dunia luar dengan kemampuan kepemanduan wisata yang mumpuni. Mary berharap melalui ABC Goes to Rutong ini, keahlian masyarakat Negeri Rutong menjadi semakin meningkat dan dapat diberdayakan di kemudian hari. Selanjutnya, kedatangan ABC Unpati ini disambut antusias pemerintah Negeri Rutong.
Raja Negeri Rutong Reza Valdo Maspaitela mengapresiasi konsistensi Unpati melalui penyelenggaraan pelatihan tersebut. Kata dia telah ada kerjasama yang disepakati pemerintah negeri Rutong dengan berbagai pihak, termasuk Unpati tahun lalu. Dia berharap melalui rangkaian pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas lintas generasi di negeri Rutong dalam memajukan desa wisata ke depannya. Tentang lempengan bumi, makanya kita tahu senang cerdas lagi gitu. Asik ya? Jadi khusus juga untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan desa Rutong ini atau negeri Rutong ya, kalau saya bilang desa mungkin salah, negeri Rutong yaitu bidang pariwisata. Dan kami hari ini juga dibawa di hutan Sagung. kita lebih banyak berinteraksi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kota maupun kabupaten gitu, dengan dinas perhubungan di antara 3 lempengan bumi. Makanya khusus Maluku. Oh, gila men, jadi gaya itu kayak. Oke. Dipegang adalah per produk yang akan dikenalkan kepada Bapak Ridwan Kamil. Nah, sekarang dari Gaurang. Dipetik langsung dari pohonnya, kemudian difermentasi dan dimasukkan di dalam kemasan dan dijual. Masih dari negeri Rutong, Kota Ambon, Tribuners pertama kali dikenalkan Van Englis, siswa SD Negeri Rutong antusias belajar bareng relawan ABC. Untuk pertama kalinya, siswa-siswi SD Negeri Rutong belajar bahasa Inggris bersama relawan Aussie Banget Corner atau ABC Universitas Patimura atau Unpati. Hal itu diakui PLH SD Negeri Rutong Mercy Tepalawatin kepada tribunambon.com Sabtu 23 September 2023. Tepalawatin menyebutkan selama ini di Negeri Rutong tidak memiliki satupun sarjana lulusan atau tenaga pengajar pendidikan bahasa Inggris, sehingga mata pelajaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Untuk itu lanjutnya kehadiran relawan ABC Unpati seakan memberikan warna baru dalam proses pembelajaran, khususnya bahasa Inggris. Model pembelajaran yang dikemas fun atau menyenangkan ini mampu membawa antusiasi siswa-siswi dan mematahkan mindset bahwa belajar bahasa Inggris itu susah dan membosankan. Harapan untuk bisa memiliki tenaga guru bahasa Inggris itu disambut baik penanggung jawab ABC Unpati Mary Mikiulu. Kata Mary, ABC Goes to SD Negeri Rutong ini sebagai langkah awal penjajakan kerjasama tersebut. Melihat kebutuhan SD Negeri Rutong untuk menumbuhkan kemampuan berbahasa Inggris bagi generasi guna mendorong kemajuan desa wisata tersebut ke depannya. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di SD Negeri Rutong, relawan dibagi per kelasnya. Siswa-siswi yang berada di kelas 4 hingga 6 berkesempatan belajar bersama 9 relawan ABC. Mereka diajarkan materi dasar bahasa Inggris dengan metode fun learning. Para siswa tampak antusias diikutsertakan dalam kegiatan belajar itu. Kelas semakin hidup ketika relawan mengajak menyanyi bersama dalam bahasa Inggris diiringi alat musik gitar. Di akhir kelas, ABC Unpati juga membagikan parsel yang berisikan buku dan snack kepada para siswa-siswi SD Negeri Rutong. Belajar sedikit bahasa Inggris dengan adik-adik. Harapannya memang seperti yang tadi. Say what? Say what? Say thank. Thank you.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 25 September 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.